Oke, selamat berjumpa para pemirsa Salam Timur. Kali ini kita akan bincang santai bersama tokoh muda yang cukup familiar. Beliau adalah seorang penulis buku sejarah Amenuban. Beliau adalah Naimnuke atau Pangeran Pinaope-Nope. Bung Karno mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarah. Oleh karena itu penting sekali kita berbincang atau bercerita mengenai sejarah. Baik, kita langsung saja ke bincang-bincangnya. Topiknya tentang karya tulis yang sudah dihasilkan oleh beliau tentang sejarah kerajaan Amenuban. Mungkin langsung saja Naimnuke, kita perkenalan dulu latar belakang. Saya dengar Naimnuke ini latar belakang pendidikannya hanya STM. Luar biasa ini sosok yang latar belakang pendidikan bukan menjadi salah satu hambatan untuk berkarya. Baik, jadi mungkin langsung Naimnuke cerita sedikit mengenai latar belakang ini. Baik, terima kasih. Mungkin saya langsung perkenalkan nama lengkap saya, Pinaope-Nope, dan saya sekarang berdomisili di Niki-Niki, status menikah, 4 orang anak, 3 putra dan 1 putri. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Frans, bahwa memang pendidikan terakhir saya STM. Tapi minat saya akan sejarah dan budaya Timur sangat besar, terutama setelah saya melihat bahwa makna filosofis yang terkandung di dalam budaya-budaya Timur itu sungguh luar biasa, dan sangat disayangkan kalau dasar-dasar budaya kita atau adat istiadat kita hilang begitu saja. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk melestarikan baik dalam bentuk sejarah maupun budaya, saya berusaha untuk menuliskannya atau meliterasikannya. Jadi mungkin saya langsung saja saya jelaskan. Karya saya yang pertama adalah konflik politik di Timur pada tahun 1600 sampai 1800-an. Sebenarnya buku ini merupakan bank data. Hanya menurut beberapa teman temanya lumayan berat karena merupakan penjelasan secara garis besar sejarah kita orang Timur berdasarkan sumber-sumber literatur yang ada dari tahun 1600 sampai 1900 awal, terutama tentang Amenuban. Jadi karya tulis saya yang kedua itu dikompilasi. Ini adalah buku yang diterbitkan oleh FKUB Provinsi NTT, menemukan nilai-nilai kerukunan dalam kearifan lokal. Jadi buku ini merupakan kompilasi para budayawan, termasuk ada Pater Gregorius Nonbasu,
dan juga Pak William Foni, dan salah satu penulis adalah saya. Itu bagaimana FKUB menggali budaya-budaya lokal kita atau kearifan lokal kita untuk kerukunan umat beragama. Dan di dalam buku ini, di dalam tulisan saya, secara spesifik saya menjelaskan tentang budaya kita, baik itu Nanono, Non-Keti, Nono, juga Nono ini berhubungan dengan kepercayaan, juga tentang Fanu, dan beberapa hal. Dan tahun 2021 pada bulan April saya mendapat support atau dorongan dari salah satu penulis dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Bapak Wilfridus Silap. Beliau mendorong saya ketika kami bertemu dalam salah satu seminar tentang Don Gaspar da Costa. Di situ mendorong saya untuk menulis tentang Usi Don Luis. Maka tahun 2021 saya menulis secara khusus kehidupan Usi Don Luis Nope yang memimpin Meo-Meo Amanuban melawan kolonialisme Belanda, Inggris maupun Portugis. Mungkin artinya motivasi bahwa motivasi Nenuke sendiri untuk menulis ini adalah untuk mempublikasikan cerita sejarah yang selama ini ada berdasarkan tradisi lisan untuk didokumenkan. Ya. Jadi motivasi saya yang terutama adalah untuk memupuk rasa percaya diri kita, orang Timur, bahwa kita memiliki sejarah yang besar. Sayangnya sejarah kita ini lebih banyak dipelihara berdasarkan tradisi lisan yang seringkali diwariskan secara turun-temurun. Bisa saja dia menyimpang, tergantung siapa yang menceritakan ataupun tujuan yang ada di balik itu. Beruntung dalam peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di Timur itu dicatatkan oleh para saksi mata, yaitu orang-orang Eropa, baik itu orang Belanda itu sendiri yang memiliki kepentingan politik, maupun pelancong-pelancong dari Prancis, Inggris, maupun dari Skotlandia, dan juga orang Portugis. Kita harus tahu bahwa di Kupang itu salah satu tempat persinggahan penting bagi pelaut-pelaut dunia. Jadi kalau ada catatan-catatan tentang kehidupan di Timur, itu kita harus patut berbangga karena kota Kupang itu masuk dalam peta pelayaran pelaut dunia. Dan kita memiliki sejarah yang besar yang patut kita pelihara. Oke, baik. Mungkin kita lanjut lagi ke perbincangannya. Tadi Nenuke sudah cerita tentang hasil karyanya ini ada dalam 3 buku. Dan saya punya blog pribadi juga. Dengan di tahun yang berbeda. Nah, dari ketiga hasil karya ini, hasil karya tulisan ini, kemudian kemarin kan sempat ada seminar tentang buku terbaru tentang Usi Don Luis. Mungkin Nenuke bisa bercerita sedikit dari hasil karya ini. Kemarin di seminar itu mungkin adakah karena saya dengar katanya ada akademisi yang hadir untuk kemudian memberikan masukan, kritikan tentang tulisannya Nenuke ini. Mungkin bisa kasih gambaran sedikit kira-kira dari tulisan ini apa saja yang perlu dilengkapi, diperbaiki. Baik, kalau dari salah satu pembicara atau pembedah Bapak
Linus Lusi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, juga dari Bapak Andres Ande. Karena kita berbicara salah satu tokoh Raja Amenoban, maka disarankan untuk menulis secara lengkap tentang biografi beliau. Jadi ini perlu juga menurut saya untuk kita mengumpulkan informasi tentang biografi tentang Usi Donoso. Ya. Memang luar biasa sekali. Kalau tadi cerita Nemuke punya latar belakang pendidikan yang hanya STM. Ini mungkin sesuatu yang perlu diketahui banyak orang. Kemampuan Nemuke sendiri dalam hal meramu tulisan ini menjadi sebuah buku. Ini kan kemampuan seorang dokter pun tidak mampu. Artinya dalam tanda kutip memang butuh waktu yang cukup panjang untuk bisa menghasilkan sebuah buku yang bagus dengan tulisan yang memang secara teknik penulisan harus sudah sesuai dengan saya. Nah, mungkin bisa cerita sedikit. Baik, jadi saya dari kecil hobi membaca, dan tentu hobi membaca ini semakin banyak karya tulis yang kita baca, buku-buku yang kita baca, kita terdorong untuk bisa menulis dan menulis dari sisi sejarah, terutama tentang kisah militer. Saya terinspirasi dengan salah satu penulis, P.K. Ojong. Dia menulis tentang Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Eropa jilid 1, jilid 2, dan jilid 3 itu saya bisa baca berulang-ulang karena ketika kita membaca seolah-olah kita terbawa untuk masuk di dalam plot ceritanya. Dan tentu semakin kita membaca, kita terdorong untuk menulis. Berarti otodidak. Ya, saya belajar secara otodidak. Nah, pernahkah terjun ke dunia jurnalistika atau yang sempat semacam? Jadi wartawan tabloid mingguan, tapi mungkin hanya 6 bulan saja. Ya, Paling tidak kan sebelum itu punya pengalaman yang nulis sedikit di media. Tapi saya sering menulis di artikel-artikel. Pernah ditulis dalam kursor tahun 2003 ada kursor, ada majalah Soepos, dan Fakta TTS. Terus sekarang sudah banyak media-media elektronik, salah satunya Spektrum NTT dan juga Fakta Hukum NTT dan beberapa media Salam Timur termasuk. Salam Timur juga pernah. Baik, Nemuke, masih ada 2 lagi topik perbincangan kita mengenai tulisan. Mengenai tulisan ini kan sumbernya itu ada berapa sumber yang Nemuke gunakan untuk menghasilkan karya tulis ini. Mungkin bisa cerita sedikit. Baik, kebanyakan sumber-sumber saya itu hasil karya dari Profesor Hans. Profesor Hans, salah satu bukunya Lord of the Land, Lord of the Sea, itu beliau juga sudah memberikan izin untuk saya terjemahkan. Hanya untuk menerjemahkan sebuah karya seorang profesor, kita butuh ketelitian dan kejelian supaya jangan sampai keterbatasan kita ini mengurangi kemampuan intelektual seseorang. Dan saya menyadari itu, jadi saya hanya mengambil beberapa bagian yang penting dan menuliskannya. Tetapi juga ada laporan-laporan saksi mata seperti Jacques Arago dan Louis Freycinet. Mereka berdua itu adalah
penjelajah Prancis yang mengunjungi Kupang tahun 1817. Itu dalam buku, kalau Jacques Arago bukunya A Narrative Voyage Around the World. Kalau di bahasa Indonesia kan itu kisah perjalanan mengelilingi dunia. Dan Louis de Freycinet itu dalam karyanya dalam bahasa Prancis, kira-kira terjemahannya juga hampir sama. Itulah. Nah, mungkin saya baca bahwa mereka itu adalah saksi mata yang melihat secara langsung. Di sini ditulis dalam bab yang ke-64, Jacques Arago menyebut begini: kami tiba di Kupang pada masa sulit beradaptasi untuk menilai keadaan dari koloni ini. Gubernur wilayah itu yang adalah panglima dari angkatan bersenjata berjumlah 10.000 personel bersiap menentang usaha berani dari seorang raja yang disebut Louis, yang dikabarkan telah mengorganisir suatu pemberontakan. Louis, raja ke-7 di Kupang, adalah seorang yang beragama Kristen, putra dari Tubani, Raja Amanuba, yang berada di arah timur Kupang sejauh 5 hari perjalanan dan terletak di tengah wilayah yang dikuasai Belanda. Sebagai pemimpin pasukan yang sepenuh hati mengabdikan diri untuk kepentingannya, Louis dari Amanuban tidak takut pada upaya begitu banyak musuh yang bergabung, dan seterusnya. Laporannya itu cukup panjang dalam satu bab, dan di situ digambarkan bahwa dia adalah saksi mata. Ini Jacques Arago di sini pada pembukaan disebut kami tiba, berarti memang saat itu mereka sampai di Kupang dan melihat bagaimana Louis ini menyerbu Kupang, bahkan membakar salah satu rumah gubernur atau residen saat itu. Terus dalam laporan lainnya, Louis de Freycinet atau teman seperjalanan dari Jacques Arago itu juga menjelaskan bahwa saat itu pasukan Amanuban sedang berpatroli di sini. Jadi selain dari laporan itu, mungkin adakah sumber lain, misalkan ada cerita tradisi lisan lain yang ada di wilayah dari tokoh-tokoh yang ada di baik tradisi lisan untuk musik dan Louis sangat banyak, tapi untuk sementara dalam buku ini saya belum berani memasukkannya. Saya lebih mengejar pada pembuktian secara faktual, karena sumber-sumber yang saya kutip itu berasal sumber-sumber saksi mata. Tapi mungkin saya jelaskan secara garis besar bahwa isi dari buku ini pada bagian pendahuluan saya buat secara ringkas. Dia terdiri dari pendahuluan dan 4 bab. Bab pertama, pendahuluan itu memberikan gambaran tentang makna sejarah. Makna sejarah itu sebagai warisan yang tidak pernah punah, warisan ini yang mendukur, yang tidak bisa punah. Mungkin mobil, hari ini banyak pejabat mengejar untuk bisa punya mobil 2, 3, tapi mobil itu usia ekonomisnya menurun. Tapi warisan sejarah itu dia tidak bisa luntur, tidak bisa karat atau turun harga. Terus bab pertama saya menggambarkan sejarah Amanuban secara garis besar dari tahun pada akhir abad ke-16 atau 1500-an sampai ke tahun 1800 menjelang tokoh yang kita bahas ini, supaya orang memiliki gambaran secara utuh tentang Amanuban. Terus bab 2 itu judulnya kekaguman orang Eropa atas keberanian Louis Nope dari Amanuban. Jadi itu saya kumpulkan sumber-sumber orang Eropa tentang kehidupan Louis. Misalnya dalam awal bab 2 itu saya mengutip salah satu tulisan dari Profesor Hans yang menyebut pada awal abad ke-19 Raja Amanuban dianggap satu-satunya kerajaan
yang telah mereduksi banyak rakyatnya dalam keadaan kedisiplinan yang baik. Dia melatih sebuah korps besar penunggang kuda yang dipersenjatai dengan senapan seperti Pindaris di India. Profesor Hans adalah seorang profesor expert tentang sejarah Asia Tenggara, seperti kemarin dalam bedah buku disampaikan oleh Dr. Ande. Dan dia menemukan bahwa jadi Asia Tenggara itu dari Vietnam sampai Indonesia. Dia menemukan bahwa kerajaan-kerajaan pada tahun 1800-an itu tidak ada kerajaan yang memiliki pasukan kavaleri. Hanya di India Pindaris, tapi itu Pindaris itu bukan raja. Dia kepala pemberontak dari agama tertentu, berusaha untuk mengalahkan agama mayoritas di sana, agama Hindu. Jadi Pindaris tidak disamakan dengan seorang raja. Dan satu-satunya kerajaan yang memiliki pasukan berkuda atau kavaleri dengan senjata api hanya Amanuban. Dan itu suatu kekaguman orang Eropa atas pencapaian orang Amanuban pada masa itu. Nah, ini banyak orang yang tidak menyadari, menganggap bahwa dahulu nenek moyang kita, terutama Pak Frans sebagai orang Amanuban dan saya sebagai orang Amanuban, menganggap bahwa dahulu orang Timur itu orang primitif yang tidak memiliki kemampuan secara intelektual atau secara militer misalnya. Sedangkan dalam bab yang lainnya, saya mengutip tulisan Jacques Arago, dia menjelaskan bahwa peradaban di Amanuban pada tahun 1800 itu sudah lebih bagus atau lebih maju dibandingkan peradaban di Kupang. Terus pada bab ketiga, tujuan Louis untuk melawan bangsa Eropa, terutama orang Belanda dan orang Inggris maupun orang Portugis, itu ternyata salah satunya adalah menentang perbudakan. Hari ini banyak aktivis-aktivis yang bicara tentang trafficking, tapi Don Louis sudah berbicara tentang trafficking 200 tahun yang lalu, ketika belum ada orang Timur yang menyadari bahwa perbudakan itu tidak baik. Dan itu sendiri diakui oleh bangsa Eropa. Dan ketika Louis memulai pergerakannya untuk menentang perbudakan orang Belanda, orang Inggris salah satunya, setelah Inggris meninggalkan Kupang tahun 1816, sekitar 1 atau 2 dekade kemudian terjadi gerakan pembebasan perbudakan di Inggris. Terus 1 dekade kemudian orang-orang Amerika juga menyadari dan melakukan gerakan pembebasan perbudakan di Amerika. Sehingga sebenarnya kita harus memandang bahwa orang Amanuban lah yang mencetuskan tentang isu-isu anti perbudakan. Sehingga Don Louis Nope, dia bukan hanya tokoh lokal sebenarnya. Dia memiliki nilai-nilai universal yang ditawarkan kepada dunia. Itu yang harus kita ketahui bersama. Baik. Jadi mungkin terakhir Nemuke, harapan dari Nemuke sendiri sebagai penulis, sebagai tokoh muda, sebagai masyarakat Kabupaten Timur Tengah Selatan, mungkin harapan apa yang mau disampaikan kepada halayak ramai tentang nilai dari sejarah, bahkan mungkin ada pesan ke pemerintah daerah mungkin bisa disampaikan ya. Baik. Mungkin yang pertama saya berbicara dari sisi penilaian pribadi saya, bahwa saya berharap nilai-nilai filosofis yang terkandung di dalam
kisah-kisah historis atau sejarah ini bisa membawa spirit atau semangat yang lebih membawa rasa percaya diri bagi generasi muda bahwa kita dahulu adalah bangsa yang besar. Terus yang kedua, saya juga ingin agar pemerintah lebih peduli kepada kajian-kajian sejarah. Hari ini kita bicara tentang stunting, sedangkan dalam dokumen sejarah disebutkan bahwa orang-orang timur dahulu adalah tinggi dan berpotongan bagus, Postur besar. Sebenarnya dari sejarah, pemerintah juga bisa belajar apa yang terjadi kemunduran di dalam hal perbaikan gizi. Bukan hanya tentang kajian, karena tentu aspek sosial tiap suku itu berbeda. Ada yang mungkin makan sayur dia bisa tinggi, ada yang mungkin dia butuh asupan lain. Seperti orang timur dulu tidak pernah kekurangan susu, itu yang mempengaruhi postur tubuh. Orang timur dulu tinggi, sekarang kita pendek bukan karena kita kurang gizi, bukan dalam arti gizi standarnya orang Jawa atau orang Barat gitu. Nah, saya minta supaya pemerintah bisa lebih fokus pada studi-studi sejarah untuk memperbandingkan dengan upaya pencapaian yang sekarang dikejar oleh pemerintah. Terus yang berikutnya lagi tentu kita berharap supaya pemerintah bisa menaruh perhatian kepada kajian-kajian sejarah. Saya secara pribadi dengan teman-teman panitia kemarin juga cukup kecewa karena ternyata seminar dan bedah buku kemarin justru lebih banyak dihadiri oleh akademisi, doktor-doktor dan sarjana-sarjana dari Kupang. Sedangkan pejabat-pejabat kita tidak ada yang hadir. Malah saya dengar hari yang sama mereka buat acara iring-iringan mobil apa itu, mobil off-road atau apa yang menurut saya secara intelektual tidak menambah wawasan. Mungkin kalau bisa pejabat-pejabat kita lebih peduli lah pada pembangunan manusia. Baik, terima kasih Nemuke. Mungkin terakhir, ini yang paling terakhir. Setelah ini, apakah ada karya tulis yang akan menyusul? Sebenarnya saya sekarang sedang mempersiapkan 2 tulisan. Tulisan yang pertama itu kisah peperangan orang Timor pada tahun 1650 sampai 1658. Itu saya sudah pernah tulis dalam blog saya. Judulnya kisah kekalahan VOC yang memalukan di Pulau Timor. Mungkin nanti judul yang tepat untuk bukunya kita menyelesaikan. Sedangkan buku yang kedua itu bukan buku sejarah, tapi buku yang bersifat sastra atau prosa. Itu saya mengubah kembali kitab Ayub dalam Alkitab untuk menjadi sajak-sajak atau prosa yang lebih sederhana. Jadi saya punya minat bukan hanya sejarah, dan di situ ada nuansa filosofi ya, bukan kalau religi mungkin merujuk pada agama tertentu, tapi filosofi. Jadi di dalam buku ini bisa diterima oleh berbagai kalangan secara filsafat. Baik, jadi kita tunggu karya-karya berikut dari Nemuke Pinope. Terima kasih banyak untuk waktunya, kita telah berbincang, dan mungkin di waktu-waktu mendatang kita akan